Baiklah, pembicara kita sudah hadir bersama kita semua untuk sesi pertama. Beliau akan menyampaikan materinya dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Siapkan fokus terbaik kita dan kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Dr. Ahmad Idul PSPD MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat semua? Sarapan sudah ada. Ini banyakkan jomblonya yang belum menikah. Akan saya sesuaikan porsi dengan nada bicara saya sesuai dengan tren statistik kejombloan. Alhamdulillah, untuk kesalahan. Alhamdulillah, itu arafna li'ati khairan faqhan fiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Rabbil Fina, Haji Muhammad Abdul Latif, SKC MPD, beserta para beliau haji ini, serta keluarganya, semoga Allah bisihat wal afiyah amin. Waja'ala ma'adina dan mufajjal ma'adan muqayyatan musuhan mahdiyan. Kemudian para dewan direktur majlis ini, hatur nuhun, terima kasih sudah menyambut baik. Pilih ikhtisar, ihtiram jamil asatid. Untuk bersingkat waktu, saya mungkin memiliki waktu 40 menit saja ya. Sebenarnya tidak cukup untuk coaching, training atau mentoring dalam waktu 40 menit. Walakin kama qala al-Imam Ghazali dalam kitabnya orang cerdik dia bijaksana itu akan tahu esensinya dari setiap topik atau pembicaraan. Insya Allah antum minulil albab, minulil duha, minulil absar, ayat qala Al-Quran. Mempersilakan waktu langsung kita to the point ya. Perkenalkan dan sudah dikenalkan ya, dia saya orang Indramayu aslinya. Saya punya istri di Bogor, jadi saya menjadi orang Arab sana. Yusuf Arab dan Arab dan Ta'aruf ini orang Arab dan Arab karena Ta'aruf. Karena dia Ramadan, dia berjawab. Hanya Arab, dia putar. Saya izin berdiri ya, kalau duduk kayak tahlil aja. Ini. Ya, jadi orang Arab. Saya orang Indramayu punya istri di Bogor, tapi saya domisili di Bogor sekarang. Ini sekalian. Pulang ke kampung halaman tadi malam. Kemarin pagi saya berisi di pesantren Tawasul. Kemudian insyaallah ke Cirebon Al-Islam. Situ pondok pesantren Bogor ya. Saya berisi juga memenuhi istri saya. Hari ini alhamdulillah terima kasih semua dengan wajah ceria, merona, dengan kantong yang gimana? Baik, poin saja ya. Saya sudah mendiagnosa, saya sudah mapping. Sebelum saya datang itu saya sedikit yang mewawancarai, mendiagnosa ibarat dokter topik itu mendiagnosa apa saja penyakit-penyakit yang dicangkit oleh kita semuanya. Tadi sudah disampaikan bahwa saya alumni di Bogor. Sebelumnya saya di Bogor, saya lulus di Syahrul Yasin. Saya di pesantren Syahrul Yasin di Bogor. Lulus dari Bogor pindah ke Cianjur, ya, khidmah di pesantren Cianjur 2 tahun. Dari Cianjur pindah ke Cianjur Jakarta Selatan, khidmah di pesantren juga 5 tahun. Dari Cianjur pindah ke Cirebon 2 tahun, dari Cirebon pindah ke Bogor Kota 2 tahun, membangun pesantren dari awal. Kemudian pindah lagi, pindah ke pesantren dan pesantren. Maka saya suka terkait dengan manajemen pesantren ini, karena saya dengan Kiai Yusuf Wanasib. Alhamdulillah sekarang saya membuat buku. Saya lupa nggak bawa di mobil itu ada 5 buku ya orang lebih.
saya manajemen untuk pondok pesantren yang dibawa pengantar oleh Direktur Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia langsung pusat yang memberikan pengantar. Salah satunya fokus esensinya ada di sini semuanya. Oke semuanya, mari kita tawajuh, kita fokus. Yang tidak fokus ya berarti memang ada desas-desus. Ya itulah dia orang bermasalah berarti. Baik, ini saya sampaikan di sini topiknya di sini jelas. Kita fokus ke manajemen pesantren. Ini yang diharapkan oleh Kementerian Agama yang di bawah Kementerian Agama itu ada Majelis Masyayikh. Nanti beliau Gus Gofur, Gus Rozin, putranya Kiai Salman, putranya Kiai Malik Zubair, beliau yang asesmen pesantren. Apakah pesantren itu berbentuk atau tidak? Nanti dinilai salah satunya dari SKL, Standar Kompetensi Lulusan Pondok Pesantren yang 9 ini. Mari kita menguatkan hikmah. Ya, mari kita memantapkan harakah hikmah, meningkatkan mutu tarbiyah. Kita fokus di sini. Hikmah, insya Allah, ya, bukan hanya ya hikmah, ya keinginan keras, obsesi, gitu ya, kita fokus di sini. Ini buku saya tahun kemarin rilis dan Ramadan rilis juga, tapi buku yang untuk para jombloan dan para first ini ya, untuk yang merit ya, rukun cinta itu untuk yang apa, yang non formal, yang lainnya formal semua, saya bikin yang non formal, rukun cinta, nah gitu ya, rukun cinta berapa? Kita ya. Nah sekarang itu ada digalakan oleh Kementerian Agama yaitu manajemen cinta, kurikulum pendekatan manajemen cinta. Kemudian di Dasmen ada pendekatan kurikulum juga, deep learning, ya, mindful, meaningful dan joyful. Itu semuanya ada di pesantren loh. Cuma istilah itu mereka ngambil. Ada di pesantren semuanya. Nah ini tahun kemarin. Ini nggak kelihatan terbaca ya. Ini kemudian pesantren, manajemen pesantren, SPMI, manajemen konflik di pesantren, kemudian manajemen kaderisasi dan regenerasi ketika kiainya meninggal, kemudian manajemen alumni dan lain sebagainya. Oke, Pak, fokus kedua, kita kesini overview, kita akan membahas ini, prolog pesantren, isu-isu strategis, SDM, SKG, standar kompetensi guru, SKL, struktur kurikulum dan lain sebagainya. Namun untuk singkat saya akan cepat, maka silakan fokus Anda, karena waktu memang saya pengen lama gitu ya, memang waktunya saja. Oke, ini epilog sayap-sayap Rasul. Ini prolog untuk menetralisir ruhiyah, mujahadah ruhiyah jihad kita, bahwa pondok pesantren dulu itu betapa indahnya menyaksikan seorang kiai dengan kopiah sorban spiritualitasnya. Ia dalam tugas agama sedemikian agung dengan piyama putih loyalitas tanpa kerah. Ia tetap tugas-tugas sosial kemasyarakatan dengan sarung keberhajaan. Ia penuhi segala tuntutan ekonomi keluarganya. Oke, ini menggapai langit kiai-kiai pesantren dulu itu memang. Artinya kalau pesantren beda dengan sekolah, ya dia lebih cenderung pada otak. Mana otak-otak? Tahu otak-otak? Otak kanan, otak kiri, otak tengah. Pesantren itu integrate dari semuanya, ya. Is concentration, ya, action. Kita akan menghafal, memahami, tapi itu imagination, vision, idea. Otak kanan sering nggak aktif. Kemudian bertemu kita tasawwur, ilmu wal amal. Nah, ketika bertemu dua-duanya, Bahrain, kama qala al-Imam dan tafsir Al-Razi, itu Bahrain, dua lautan. Nah, ini falabatal hikmah. Peman utiyatal hikmah atau faqad utiya khairan katsir. Orang yang mampu mengintegrasikan duanya masuk ke dalam hati di sini. Nah, maka itulah baina bayani, burhani dan irfani. Pesantren itu bayani, burhani dan irfani, metode pendekatan pendidikannya. Irfani spiritual, itu hampir 70% pesantren itu hati. Jadi hati-hati pesantren, beda dengan sekolah. Nah, ciri khas pesantren itu salah satunya. Nah, inilah yang terakhir ini yang kita miris, saya juga, namun kini rumput-rumput di sekitar bilik-bilik pondok pengajian terasa kering dari nadi wahyu dan sulit tergoyang untuk mendapatkan asupan oksigen keilahian. Yang terdetik hanyalah epistemologi husuli iqra saja, tapi tak terbesit
pada epistemologi kalam huduri bisbirofika. Obor malam tak pondok pesantren kini seringkali mati tertiup angin ribut kemodernan dan keduniawian. Pondok pengajian pun kini tak lagi memiliki aura magnesi kenabian yang concern pada secret nature, potensi kalbu. Nah itu, kalbu kita spiritualnya kurang apa tidak? Nah itu pesantren itu di kalbu. Ya ini sebagai motorik. Yang ini hari ini berlomba-lomba pesantren tapi profit oriented, menjadi guru pesantren tapi orientasinya ke uang. Akhirnya ketika kuliah yang dikejar adalah ijazah, uang, penghasilan, dunia. Ini yang miris hari ini. Next, ini program-program di pondok pesantren. Kemudian di sini langsung ini pesantren ada formal non formal, ya non formal formal. Yang seksi sekarang itu PDF pesantren ini ya formal. Nanti jenjang kuliah, mustoh dan saya tidak perlu menjelaskan ini juga ya. Ini memang fokusnya ke top leader atau di mid manager, middle manager dan low manager. Ini peran fungsi 3 pesantren jelas ya, trisula. Sini pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat. Pertanyaannya hari ini adalah bagaimana kondisi mutu peran kita saat ini di Fajri? Bagaimana? Apakah sudah ada alat ukur? Setiap bulan ada alat ukurnya, sudah dievaluasi, sudah ada data statistik, sudah ada dari data wali santri, survei, data dari santri, data dari guru, data dari lembaga-lembaga, semua dikumpulkan data setiap bulan. Penjaminan mutu. Nah itu untuk mengukur kesuksesan. Apakah wali santri puas? Gak puas Pak, emang benar puas Anda. Ya, apakah santri puas? Iya, gurunya ngadoin baik, monoton dan sebagainya. Adakah timbal balik feedback dari mereka? Evaluasi setiap bulan mutu. Bagaimana sistem penjaminan mutu pesantren ini? Ini nomor 2. Sudah sampai mana saat ini? Apakah standar mutunya sesuai? Nilainya 60% lebih? 65? Apakah tercapai? Sampai 80-90? Apakah terlampaui 90 ke atas? Cum laude? Nggak tahu, datanya ada nggak? Nah itu ada di Dewan Kiai atau Dewan Masyayikh, lembaga penjaminan mutu pondok pesantren internal. Ini rukun pesantren, ini teoritis yang harus ada kalau pesantren harus ada 5 ini. Salah satu kiai dan santri public figure, kemudian kurikulumnya yang mendukung SKL santri, standar kompetensi lulusan. Kurikulum harus di sini 70% ya. Jadi kurikulum ini kurikulum artinya 3 kurikulum ya. Kalau di sekolah itu intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Gitu ya. Kurikulum utama ya, kemudian buku dan pilihan. Nah, kemudian didukung oleh asrama dan macam. Ini roh pesantren harus ada ilmiah, senadiyah, ukhuwah, muwatanah, muwatanah, khususnya ikhlas, wasatu, samaha, istiqlaliyah, tawazuniyah. Ini roh pesantren harus ada. Ini guru-guru di sini kalau nggak punya roh ini, antum matrud, antum tertolak menjadi guru pesantren. Ikhlas, tapi kedul, telatnya gimana sih ikhlasnya? Ya, apakah tawazunnya? Apakah antum ukhuwahnya sosial mau kolaborasi antar guru, antar lembaga? Pak, ini ruh pesantren ada 9 ruh. Nanti bisa ya minta materi sama operator. Ini menjaga kepercayaan sekarang. Tren hari ini pondok pesantren saya keliling Cianjur, Majalengka, Kuningan, ya Jakarta, Banten. Itu tren pesantren turun. Trennya statistiknya ada yang 50% PSB, ada yang 40%, ada yang Dul Fajri nggak tahu berapa persen. Nah, ya itu dari survei internal yang survei Dewan Masyayikh, Dewan Kiai berapa persen? Apa sebabnya? Kalau secara umum kekerasan seksual ini, bullying, penganiayaan, pencurian, ini di blow up oleh media sosial, gitu. Jadi orang berbondong-bondong malas pesantren, di blow up, di IG, di Twitter, di dan sebagainya. Nah ini kasus-kasus ini yang melatar belakangi secara umum.
Ada hal lainnya, ada mungkin kompetitor tubuh pesantren lain yang pada buka. Kenapa? Karena pure quality control, lemahnya sistem pengasuhan, pembinaan, pengawasan, kurangnya integritas oknum guru. Mungkin first graduate ada yang baru khidmat, baru apa namanya, ngabdi ya. Oh itu harus di coaching dulu, jangan dilepas langsung aja, langsung suruh bangunin santri, langsung dia tuh harus di mentoring oleh senior dulu selama 4 bulan. Ayo cara bangunin santri SOP-nya begini, cara menegur begini, cara jangan dilepas langsung aja, harus di mentor selama 4 bulan. Yang khidmah baru first graduate. Kenapa ini? Karena ini gelombang. Yuk sekarang kita mari supaya kepercayaan masyarakat ini tumbuh kembang kembali. Self trust harus tumbuhkan kepercayaan diri dengan mutu. Memang setiap yayasan pondok pesantren memiliki kekurangan, kelebihan. Saya hitam beberapa pesantren, semua dapur, sumur, kasur pasti punya problem. Oke? Tapi Anda jangan fokus ke problem, tapi ke solvingnya. Deal, oke. Jangan sampai ya Anda berbicara sini sambil awal tahun di luar ngomongin tentang dapur sumur kasur pesantren. Wah, itu jangan sampai itu ya toxic. Nah, ini self trust, relationship trust. Kita bangun solidaritas, kita stakeholder trust, kepercayaan stakeholder masyarakat sekitar, kemudian market trust, kemudian social trust untuk PSB. Nah, ini faktor pergi dan berpindahnya user. Kenapa? 68% menurut survei tidak mendapatkan pelayanan prima. Pelayanan prima, good service dari wali kelasnya, dari guru-gurunya, baik di kelas, di kobol, di mana. Enggak good service, enggak ada training dulu sebelumnya, guru-gurunya. Enggak ada coaching dulu. Di coaching dulu. Ada SOP satu operasionalnya. Gitu loh. Ini pergi mereka ini 68 banyak kan karena tidak mendapat layanan prima. Segala aspek. Keluhan yang tidak tertangani diabaikan wali santri mendung, japri dibalas besok, dibalas malam. Ini enggak ya mutu. Langsung cepat. Nah, wali kelas itu harus integritasnya di atas guru yang lain wali kelas itu. Karena dia sering komunikasi dengan wali santri. Gitu loh ya. Nah ini mengikuti circle pertemanan ini kelas 3 biasanya dia pindah berhenti. Ini masa transisi. Wali kelas 3 itu harus benar-benar yang senior karena mereka transisi ya, masa ganti kulit. Circle mereka ya makin banyak, berpindah domisili hal yang umum. Oke, nah inilah pelayanan A3, attitude, attention dan action. A3 ini gimana? Apakah sudah di atas standar atau sesuai minimal A3 kita? Attitude-nya, attention-nya, perhatian kepada wali santri, kepada santri, dan sebagainya. Nah, dimensi kualitas pesantren ini kehandalan, kecepatan, surat jaminan, empati, tangible. Nah, ini dimensi kualitas pelayanan supaya kita good service ya, harus memenuhi ini. Nah, ini indikator pesantren ramah anak. Ini semuanya ada indikator ditulis oleh lembaga Dewan Masyayikh di sini pesantren. Setiap bulan diisi. Ramah nggak Hizbul Aman? Ramah nggak Hizbul Taklim? Ramah nggak fasilitasnya apa semuanya? Semua aspek. Nah, mobil khusus ini pendidik santri, pelayanan dan sarana-prasarana ramahan. Mutu inilah kebutuhan, keinginan, kepuasan number 1. Tanyalah pada santri. Cek SOP-nya jangan ini rusak. SOP-nya cek aja, cek itu SOP. Jadi nggak apa-apa kasih tahu. SOP ini fasilitas. Stop, rusak, nggak apa-apa. Bro. Oke, ini kepuasan, ya kepuasan ini. Tanyalah wali santri, tanyalah santri, tanyalah stakeholder, puas nggak kehadiran Guru Fajri? Begitu, ya.
Ya ini berbicara tentang teori Al-Quran hadis ya. Nah, Dalail Ahkam. Reality, extreme execution, goal. 5 points teachers competition. Apakah kompetisi gurunya memenuhi? Kalau di sekolah cuma 4 kompetisi, kompetensi. Nah ini undang-undang. Ini undang-undang Pak. Bukan rekayasa buatan saya. Ini undang-undang amanah. Bahwa sistem penjaminan untuk pesantren harus ada. Melindungi kemandirian dan kekhasan pesantren. Mak Sulul Fajri sudah mandiri berapa persen kemandiriannya? Khasnya berapa persen? Dia memiliki khas alumninya beda dengan alumni lain. Kalau alumni sini jauh silat, misalnya, selain Gajah Bukit harus ada tertuang dalam visinya. Visi tertuang dalam nanti di sebaran mata pelajaran di kitab kuningnya berapa persen? Mewujudkan pendidikan pesantren yang bermutu. Ini sistem penjualan mutunya memajukan pesantren. Inilah tujuannya. Ya, tujuannya. Dan di sini perwujudan melalui 3 tahap. Quality planning, quality control, dan quality improvement. Bagaimana perencanaannya? Dari mulai statuta, RIP, Renstra, Renov. Wah, gitu. Rencana induk, pengembangan, rencana strategis, rencana operasional. Itu perencanaan sudah matang 1 tahun. Kemudian controlnya bagaimana? Pengawasan setiap bulannya. Kemudian quality improvement, bagaimana pengembangan dan peningkatannya? Setiap bulan meningkat nggak? Iman yazid bayan ikut gitu ya. Nah tujuannya inilah, gitu ya. Ini kerangkanya inilah menggunakan 3 kualitas yang tadi disampaikan, triple, kemudian totality, TKM, ini 5, rumusnya value, ini aksiologi, performance assessment untuk penilaian akhir di setiap bulan. Bukan hanya semester. Jam berapa? Saya target jam berapa? 10.14 tadi. Oke, saya kasih target 10.30 sudah ya. Sudah selesai. Karena ada materi dan ada break tunduh. Kalau kita fokus zaman sekarang kan nggak bisa fokus 7% jam. Sambil nyemil nggak apa-apa ya. Nah inilah yang diukur nanti. Majelis Masyayikh dari Kementerian Agama, Gus Rozin, Putra Kiai Mahfud, Gus Gofur dari putranya Kiai Mahmud juga datang. Pakai sarung, assessment, santren. Tapi tidak seperti sekolah. Karena dijemput buku, wah gimana. Mereka formalistik beliau sukanya diobong. Obongan dia bilik-bilik lah. Ciri khasnya. Ini 3 standar kompetensi lulusan. Yang awal tadi 9 kerangkanya bagaimana dasar standar prosesnya. Kemudian standar pendidik dan standar kelembagaan. Ini beliau semua dari kementerian, ini kita di sini dalam sistem dan mutu internal. Gitu. Nah ini contoh. Pentingnya integrasi visi, SDM, intensi, insentif, sarana implementasi. Contohnya, visinya ada kompetensi dosen, guru sesuai, intensif ada tiap bulan, sarpras sesuai, tindakan ada, suksesnya lembaga. Visi nggak jelas, nggak ada. SDM oke ada, insentif ada, sampai satu tindakan bingung. Kenapa visinya nggak jelas? Impiannya mau dibawa kemana hubungan kita? Nggak jelas. Masa ayam I love you doang, tapi tidak ada roadmap bagaimana membangun rumah tangga. Just falling in love aja. Itu bullshit. Ya, visi ada, SDM-nya ada, pelengkap. Insentif sarpras ada, ini enggak ada. Wah hancur ini lembaga, SDM-nya nggak jelas potensinya. Nggak pernah diupgrade setiap bulan, nggak pernah diupdate pengetahuannya, emosionalnya, spiritualnya, hancur ini. Ya, mobil khusus kompetensi di kompetensi leadership dan manajerial. Ketiga, ini yang ini ya, 4. Visi ada, SDM ada, insentifnya putus asa, lulus. Aduh, kiai, pengen nggak ada ongkos, alasan ya. Walaupun memang SDM pesantren nggak begitu sebenarnya, cuma sulit manusiawi, manusia. Makanya memang
seorang kiai akan tetap memenuhi standar ini harus ya. 5 visi ada jadi mana ini nggak ada surprise minus mutunya pasti proyektor nggak ada, bangku kurang, alhamdulillah sini sudah sesuai dan tercapai ya. Tinggal di-upgrade sampai terlampaui. Visi ada nggak ada, yang ada tindakan, salah visi, mungkin salah visi nih tindakannya atau SDM-nya apa sedangkan disurvei. Kenapa ini? Survei aja. Gitu ya. Maka biasakan ini EPP ya, ini rumus ya planning ataupun penentuan kebijakan dari perencanaan nanti evaluasi pengembangan dan peningkatan. Dan ini jangan lupa setiap kegiatan ada undangan, absensi, notulensi, gambar. Ada undangannya enggak? Gambar ada? Keterangan ada? Kalau nggak ada, mutunya berapa? Asik bisa seperti inilah, nanti di contoh pelaksanaannya ada evaluasi terus sampai hasil semua standar gitu ya. Ini sebagai sampel contoh saja sudah sampai mana tindakannya ada, pelaksanaan evaluasi ada, kendaliannya dan peningkatannya ada di evaluasi. Ini SDM. Nah, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, bagaimana sistem leadershipnya? Timnya solid nggak? Sistem leadershipnya sesuai dengan proporsional dan proporsional. Ini mah nggak mampu memiliki skill communication tapi ditaruh di PSB. Hubungan wali santri, ngomongnya cablak, nggak bisa berbicara. Tolonglah sesuai dengan proporsinya. Ya, tidak usah tidak berani maka bisa. Ini timnya bagaimana solidnya? Mau diajak bersama kolaborasi. Culture-nya bagaimana? Ada nggak prinsip-prinsip kultur yang dibangun di sini? Mandirian, kolaborasi, inovasi. Ada prinsip dipang-pang buat semua SDM harus ada. Culture ini yang membentuk sini. Kan ini pesantren kan menggunakan psikologi, behaviors. Mereka jadi rajin karena teman-temannya. Mereka yayasan. Antum juga sama. Kalau tidak ada syariat yang mendukung itu ya sulit. Culture ini dibangun. Kemudian benefit hidup di sini dan sebagainya. Dari mulai top manager, middle manager, low manager, sampai sini muncul owner. Ini kompetensi guru beda di sekolah sampai di sini 4 aja. Kalau di pesantren spiritual, kompetensi guru menciri khas pesantren dasar kompetensi SDM. Ini ciri khas. Harga mati spiritual. Ustadznya, sholat subuhnya jam genep baik. Itu ustadz apa itu? Spiritualnya jelas, zikirnya, gak punya rialto sendiri, bacaan sendiri, ini ustadz-ustadz kan nih? Ini ciri pesantren. Justru itulah kiai-kiai zaman dulu, kiai anak saya doakan sakit, kiai doakan anak saya kawin, kiai minta di air. Itu spiritual pesantren yang dimiliki pola pendidikan lain. Ya, sampai situ. Kenapa? Idza dakhala yang khalaq kharaja qalb. Bagus daya iman bagus. Karena ruhul yusra ruhul jihadnya memang bagus. Itu keluar kalau katanya kan ngajar mikirnya kemana, nggak didukung zikir, nggak didukung dengan ubudiahnya kacau. Ngandelin tentang kompetensi 4 doang belum jadi. Bagaimana wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah, bagaimana itu dilakukan? Ya, 70% spiritual terbangun dulu. Kenapa? Ini bukan loyalty. Kesini ini gampang, quality and totality. Gitu. Paham nggak saya sampaikan bahasa-bahasa umum ya? Bahasa paham ya? Sedikit di ini aja menyesuaikan. Nah, kalau ini saya tidak perlu bahas, ini sudah sangat biasa. Contoh di sini operasional begini ya. Kalau IQ-nya bagus, SQ-nya nggak ada, SQ ini keras, buka hati. Udah SDM model begini di kelas 1 sudah dibilangin. Ini ada, nggak ada. Ini egois, apatis, agnostik, diktator, susah orangnya. Ngerti nggak? Ya, SDM yang begini nggak punya amalan khusus, jarang puasa, misalnya zikiran nggak punya. Ini hati kering hatinya. Ini kok Ustaz Satu kok guru sekolah biasa itu. Gitu. Minus plus di sini. Asketik. Punya
kompetensinya, nggak punya intelektualnya. Cuma ngandelin wiridan, tapi aduh nggak pernah baca literasinya, rendah. Ya emosi sosialnya gitu ya. Nah ini yang sulit di pesantren tuh ini. Plus 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 jadi minus. Apa maksudnya? Lantun equation. Kalau ini intelligence, emotional, spiritual. What I think, what I feel, what I sampai I'm not me. Aku bukanlah aku bukan saya, aku bukan siapa-siapa. Seperti lagunya siapa ini? Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa. Kenapa? Lama juga itu. Lama sudah, lama sudah. Hah? Seperti itu. Ya tugas kita ya khidmat ke Allah. Iya karena butuh ke Allah. Memang wasilah kiai pesantren, tapi nak butuh ke Allah lah. Wasilah ke Allah lah wasilah. Kan itu spiritual pesantren seperti itu yang dibangun. Nah ini guru sosial kompetensi, spiritual kompetensi di guru. Ini kan kita di sini, nafsu amarah, ya, lawama dan lainnya. Ini yang kita ingin naik, upgrade terus. Kalau ini kan haji terus, ya. Ini kalau dalam psikologi ini ego, super ego lah gitu lah. Bagaimana super ego malaikatnya? Kalau kita banyak dekat sama Allah, super ego yang menang nih, ya kan? Malaikat bisikin kalau sinetron FTV itu kan. Ya, kalau jalan spiritualnya, wah yang bisikin setan kan? Berkepala gitu kan. Nah, si id yang bermain, si ego kan tengah-tengah dia menetral. Gimana asupan gizi, vitamin gitu loh. Ya inilah kalau bahasa sebenarnya itu. Nah inilah guru pesantren itu warasatul anbiya, sahibul wasilah, sahibul khidmah, sahibul barakah. Itu keren guru di sana sebenarnya. Tapi memang kudu benar gitu loh. Ayo upgrade. Next, ini pedagogi kompeten. Pedagogi guru harus berbeda. Harus tahu ilmu nafas. Jadi guru nggak tahu ilmu jiwa, nggak tahu psikologi. Pendekatan pakai psikologi apa ini? Harus ada ilmu psikologi. Harus ada ilmu apa? Tarbiyatul abna, parenting. Masa jadi guru nggak ngerti ilmu parenting? Aduh, bagaimana mendidik? Ngedidiknya ini bocah-bocah yang pada tidur. Ini mereka terdiri dari roh, fisik, nafas, kolak, akal. Ini bagaimana Anda kalau nggak paham kan? Didiknya. Paham ya? Oke. Inilah maka ranah pendidikannya trinya. Ya, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Trino, nonton, nitekno, niroke. Ngerti nggak? Cuy. Ya, nonton kiai wawancara. Nah, makanya dalam syair wala suhbatun ahdud bidini wal adabi wa bil muta'allimi faltartuni. Kalau di bawah gampang, tadris, taklim itu gampang. Tapi yang di atas nggak punya nih, hanya di pesantren. Wala suhbatun ahdun bidini wal adabi. Anda mendapatkan bagaimana ubudiyah kiai guru. Santri lihat oh gitu ya cara ibadahnya. Bidini wal adabi, oh gitunya adabnya. Kan sekolah nggak dapat, hanya di bawah. Ya kan? Otak kiri saja. Nggak ada, di pesantren itu lah. Makanya ya harus paham. Makanya harus 3G kalau bahasa saya 3G. 3G walaupun udah selesai tetap harus ngaji kalian. Kita semua ngaji. Kedua ngaji, ngajar, muji ke Allah. 3G itu tipe itu harus jalan. Jangan hanya ngajar, tapi adanya nggak pernah update. Gimana sih update? Tapi ingat mujinya jangan lupa muji Allah. Kapan? Berapa kali? Gitu ya. Sudah apa belum? Oh belum? Belum, oke. Ini masih banyak materi saya. Oke, teori ini kata beliau kompetensi pesantren itu begini kata Syekh Yusuf dalam kitabnya. Ya, sofa'ul qalb, qasdul wajhillah. Sampai terakhir. Ini kompetensi guru pesantren. Dalam pesantren beda kompetensinya. Untuk ya kompetensi personal kompetensi kepribadian. Inilah profesional kompetensi. Ini loh pesantren itu ini semuanya al-irsyad,
gurunya mursyid. Pesantren itu mursyid, gurunya mudarris, gurunya muzaki, gurunya muallim, gurunya muadib. Jadi apa aja kita? Banyak banget. Ada 12 mutakhir ya, sampai ya artinya perannya banyak. Ya. Indikatornya nanti diukur ini ya. Kalau formalnya ini kualitas kerja, kuantitas kerja, ya sampai nanti mana karakter di situ terakhir. Ini peran-perannya banyak gitu ya. Apakah ini? Nah ini pesantren banyak banget ya. Ya kan? Pesantren harus memang pesantren itulah pendidikan yang awal ada di Indonesia. Sekolah ada 1903 baru ada sekolah penjajahan Belanda. Nggak boleh, haram sekolah itu bagi orang-orang pesantren di Indonesia. Kemudian baru Belanda membuka sekolah, silakan pribumi boleh sekolah. Akhirnya orang-orang Muhammadiyah yang sekolah duluan, NU masih haram. Terus kemudian 1934 kan NU baru boleh sekolah, nggak haram lagi. Pakai dasi haram, karena haram dulu haram semua. Karena bertasabbuh di kaum Belanda Walanda ya. Haram kan kalau ya tuh ma'ailah tidak cuma ada. Sekarang haram lagi. Telat. Ya tapi tadi intinya pendidikan sebetulnya sebenarnya di pesantren. Pesantren itulah metode ya konsep pendidikan asli. Lebih keren. Kalau nggak ada Walanda makanya nggak ada. UI, UGM nggak ada universitas universitas yang ada gitu. Karena kita jajah. Nah inilah profesional di sini. Nah guru ini ada jaim, ada formal, ada peneliti, ada sahabat, ada killer, ada humoris. Ini gaya-gaya lah. Silakan baca sendiri ya. Anda suka yang mana? Seringnya banyak ketemuan di mana? Jaim, humoris, masuk kelas ketawa. Ya nggak apa sih, cuma harus integrate ya. Nah ini perannya. Ini profesional. Ya ini pengalaman. Orang walaupun lama di sini belum tentu dia profesional. Nah ini contoh SDM. Ini sebenarnya buat top leader, ini buat kiai. Kiai ini buang aja nih yang ini nih. Kiai buang aja ini. SDM guru yang model-model begini. Nah, ini di buku saya. Ya, attitude bagus, skill bagus, skill jelek. Ya itu dibina. Ahli bagus tapi orangnya udah nggak update. Kenapa? Dia punya loyalty, tapi dia belum punya quality. Kalau tambahin lagi totality, dia akan total. Nah, mengabdi. Tapi kalau attitude-nya jelek, skillnya bagus, ya pendekatan dulu. Mungkin dia jarang dikira, sholatnya cepat banget. DSB lah gitu. Ya. Nah ini jenis-jenis. Nah ini sama model keluh kesah mulu, OKD, amburadul, kayak sami nama tuh, OKD gitu kan. Ini keluh kesah, kiai tapi di belakang agak gimana gitu, yang gini-gini agak gimana SDM-nya dibilang ada gitu lah, beda-beda lah. Ya inilah model harus tarbiyah, tarkiyah, tausiyah. Ada training, pembekalan, sertifikasi, supervisi, sharing, upgrading, gitu ya. Ini kompetensi SKM, memiliki sepuluh tinggi. Ini standar kompetensi lulusan pesantren. Ini yang pertama, harga mati. Kenapa? Karena ulul albab, ya. Nah ini quality ya service. Juga sudah standar. Langsung trend. Kita mandi paru, kawan awal kan. Nah ini ya SOP-nya bagus, responsif. Nah ini yang harga mati ya, kan ini di Al-Quran ini kita butuhkan. Ulil albab, look. Lapisan beberapa look di hati. Di absor, basirah. Ya kalau nggak pernah dekat sama Allah gimana ulil albab, ulil absor? Ya, oke. Ini standarnya nih, ada di undang-undang. Ini manajemen perdayaan alumni bagaimana ini apa? Brosur berjalan, PSB capek-capek, ngeprint banyak baliho, ininya nggak jalan ya sudah. Cobalah ada alumni kan 3,
ada yang loyal, hubungan yang bisa kuat, laten, apatis. Kita alumni yang mana modelnya? Ininya dibina, bukan disahkan. Bina sahkan, harus dibina ini. Khususnya yang struktural alumni. Harus ada pertemuan sebulan sekali dengan kiai, ada pengajian. Pakai modelnya, mau ikut ke apa sambil ada. Mereka kan mereka itulah Rasul berjalan. Alumni mana kita? Fajri. Orang nggak usah pakai ya, PSB masuk sendiri. SKL-nya kompetensinya bagus. Ada survei berapa tahun setiap tahun yang jadi ini prak jadi ini prak. Udah berapa itu? Ya, yang berkiprah di masyarakat. Nah ini saya tidak perlu bacakan. Tipe wali santri penting juga petakan. Sudah kan kita mempetakan di sini? Petakan. Kenapa? Jangan-jangan wali santri ini emosional dan rasional. Mereka suka marah-marah mulu, anaknya hilang sendal, marah ke kita. Ya karena mereka nggak pernah jadi santri. Ya karena kitanya nggak tahu wali santri banyak di sini. Bijaksana, rasional, emosional, rasional. Petakan prosentasenya. Baru ternyata banyak-banyak yang non pesantren, bapak-bapak ibunya. Berarti ini si komunikator, admin atau wali kelas ini harus profesional, gitu loh. Adapun mereka kalau usah marah-marah itu resiko. Namanya kita mendidik. Jangan salahkan mereka nggak tahu cara mengungkapkan, itu saja masalahnya. Kata Nabi, "Fa'wan fa'inum layalan." Mereka nggak tahu melempari aku apa bedara. Mereka nggak tahu siapa Nabi, gitu kan? Mereka nggak tahu santren. Emang kan mereka nggak ngerti. Itu resiko kita. Maka kitanya ngaji lah, memperbaiki. Nah kita kan kalau nggak manusia. Ini standar-standar kurikulum yang tadi saya sampaikan, intrakurikuler harus 70% kekhasan pesantren situ, gitu ya. Baru nanti ditunjang metode-metode banyak sih, sorokan, talaki, bahasa ilmuwan, sorokan. Silakan dipetakan juga ini. Sampai standar penilaian. Ini kekhasan standar lembaga-lembaga yang memiliki ciri khas sendiri, ya, berpengasuhan. Fungsi dan penyusunan. Fungsi ini kenapa sih harus ada undang-undang ini? Harus supaya terdeteksi mana yang suka hukum, mana yang suka ngapir-ngapirin, mana yang menjudgment dulu, gitu loh. Ya, terdeteksi. Kenapa? Karena indikator standar itu satu pesan ada standarnya jelas. Kemana guru-gurunya? Misal salah sistemik ilmiah. Ya, dia mengatakan fa'afta bil masyhadi bighairi biraja'il kutubi. Sekarang banyak orang yang berfatwa tanpa raja'il kutub, tanpa ada referensi. YouTube bagus-bagus, referensi dari mana dia? Baru sana. Ngerti ya? Dari YouTube, dari IG gurunya. Ya udah fa'afta bila raja'il kutub mereka. Enggak ada musana. Nah, gitu ya. Next. Ini memang ini harus dipahami oleh manajer seharusnya. Jadi nggak semuanya yang manajer. Nanti ada syahadat sini pesantren, ada syahadat diakui. Inilah penyebabnya kenapa kegagalan. Gagal kita membangun mutu. Ini lemahnya dukungan manajemen, kurangnya keterlibatan sivitas. Semuanya nggak siap. Ada yang gimana gitu, ada yang eweh. Nah, tapi harus semuanya elemen kolaborasi, pelatihan yang memadai, update-nya harus. Kemudian menolak perubahan ini yang susah, toksik. Kegagalan ya penerapan metode Kaizen. Kurangnya fokus pada pengguna. Visi misi tujuan sana itu kurang jelas visinya. Ayo, bisa apakah semuanya hafal visi pesantren ini? Ayo, boleh saya cek. Kalau SDM nggak hafal visi berarti nggak jelas. Harus hafal. Visi ini diturunkan menjadi misi diturunkan menjadi program menjadi kegiatan menjadi. Kalau nggak hafal ini nggak jelas mimpi apa. Harus semuanya hafal visi. Karena itulah impian kita yang nanti di breakdown diturunkan, ditafsirkan ke dalam kurikulum. Harus hafal. Mewujudkan, mencetak generasi yang bisa keluar angkasa. Harus jelas, ini harus hafal semuanya. Ini visi besar, ini impian kita.
Mimpi aja dulu gitu kan. Tiap terus update ditanya. Oke, kesimpulan ya. Ini seharusnya lama ya, dikit-dikit aja ya. Nah, ya, walaupun fa'illah ta'khud kullahu fala tatrukhu, walaupun tidak dapat semua, minimal jangan dibuang semuanya. Udah paham saja ya, nggak paham semuanya, masa ini mah nggak ada orangnya. Yang minimal ada yang nyentil dikit ya. Minimal untuk nya, nah, santai untuk manajemennya. Ya. Nah kesimpulannya ini, dokumen ini jelas dari undang-undang. Ini standar yang harus dipenuhi 4. Tapi terakhir ini, pendidikan non formal pesantren, namun tetap tidak terlalu pragmatis dengan metode formalitas ukuran-ukuran tersebut yang dari sekuler dari barat. Artinya pesantren harus tetap menjaga jati dirinya dengan menekankan substansi dan esensi spiritualitasnya. Walaupun memang ada standar-standar ini kan standar-standar yang kurang lebih sama seperti formal. Pesantren memiliki ciri khas standar pengukuran sendiri sebenarnya. Ya, cuman masalahnya minimal syariat adalah yang diberesin. Ya, standar-standar SDM-nya udah standar pas. Kita punya standar sendiri ditetapkan oleh pesantren. Berarti undang-undang kita ikuti. Artinya jangan seperti sekolah yang birokrasi, administratif, gelibet. Pesantren punya ciri khas sendiri. Khusus spiritualitas tinggi. Nah gitu ya. Kalau khusus tinggi, insya Allah Pak, Bu, enak. Gitu ya. Nah ini contohnya setiap bulan prioritas masalah apa? Aku SDM, sistem, penyebabnya apa? Alternatif pecahan sudah belum? Ini 2-3 caranya, 1-2-3 pilihan. Pemecahan masalah yang dipilih mana? Keterangan. Programnya mana yang tidak berjalan, hambatannya tulis di sini. Setiap bulan, setiap bagian melaporkan ke Dewan Masyayikh, Dewan Kiai melaporkan ke Kiai. Jadi setiap rapat bulanan Kiai itu mendapat semuanya masalah-masalah. Nah ini buku-buku saya yang untuk pesantren tentang pendidikan. Sekian, diterima nggak? Terima, kalau diterima kasih. Oke? Jangan hanya terima, itu masalah. Masalah kita adalah kita sering menerima tapi nggak ngasih. Ya, ayat maqala al-Imam Al-Khilal bin A'la dalam kitabnya Al-Kabair, beliau mengatakan bahwa thalabul ilmi syididun, nyari ilmu itu berat. Ayo, sampai lulus kan hilang sendal berapa, hilang sampai betah, syidid berat. Kata beliau juga, walakin hifdzul ilm asyaddu min talabihi, menjaga ilmu itu lebih sulit daripada nyari ilmu. Bal wal amalu bihi asyaddu min hifdzihi. Kata beliau, praktekin itu lebih sulit daripada menjaganya. Ya, menjaga ilmu tersebut. Al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmu syai'un akhar. Ilmu itu sendiri, mas'uliyah ilmu sendiri. Gitu loh. Bagaimana mas'uliyah kita? Jadi fokus kita ke Allah. Ngerti gak? Iya karena dulu. Wa nasta'in insyaallah. Kalau kita ya Allah, bulan ini belum ada gajian. Ya gitu loh. Memang mempengaruhi manusia dan keadilan. Tapi please itu kan sesuai dengan spiritual question dan ya. Kayak pesantren ya Allah dulu jual sawah, jual ini buat kebutuhan pesantrennya. Gitu. Kita kan nggak sampai ke sana. Tahunya pilatif bagus saja. Utangnya berapa itu? Dia tahu. Kita nggak tahu ya. Gitu ya. Tolong seperti itu ya. Jadi mas'uliyatul ilm. Anda mikirnya jangan ke sana. Alhamdulillah terima kasih saya pernah kepada Allah dikasih ilmu. Tinggal ada terima, saya terima, tinggal kasih. Anda punya tanggung jawab untuk ngasih. Ayo. Jangan punya kekasih nggak pernah ngasih. Ayo. Kasih itu. Punya kekasih nggak pernah ngasih. Gitu ya. Itu saja. Selanjutnya cukup 2 pertanyaan saja. Setelah ini 2 pertanyaan saja kan ke atas. Pada lokasinya Allah muwaffiq wa sallallahu. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak kepada Dr. Ahmad Hidawi, SPD IMPD. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab.
Saya akan membuka kesempatan untuk audiens atau peserta yang ingin bertanya. Bagian pertama kesempatan kami berikan kepada 2 orang, satu orang. Jadi barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator atas waktunya. Mohon izin Bapak Dokter untuk bertanya. Yang pertama ialah bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren ketika di masyarakat itu sudah terindikasi dengan isu-isu yang berada di dalam pondok tersebut. Di antaranya adanya tadi salah satunya kekerasan seksual, pembelian ataupun penganiayaan di dalam pondok pesantren. Karena apa? Dampaknya adalah terhadap penerimaan santri baru. Kemudian yang kedua, di dalam mengeluarkan atau sebuah program di dalam pesantren, misalkan kita membuat program, kemudian program tersebut baru berjalan beberapa bulan, ternyata tidak kondusif atau tidak efektif, sehingga diganti dengan program yang baru. Apakah itu lebih baik atau memang kita harus punya waktu nih, program ini kira-kira kita evaluasi dulu, jangkanya 1 tahun atau 2 tahun, jadi tidak langsung diganti atau diubah dengan program yang baru. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan dulu kepada Bapak materi atau narasumber kami untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Baik, kami persilakan kepada Bapak materi dan narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz AF perihal ya, persilakan. Baik. Moderatornya masih agak salting ini, andilau antara bimbang dan galau kan. Ya, nggak apa-apa ya. Kedua kan bedanya itu di jam terbang. Dia jamnya masih di tangan, jadi belum terbang. Baik, pertanyaan pertama yaitu terkait tentang trust ya, gelombang trust tadi. Memang tadi awal, kalau kita ikuti metode dalam Al-Quran jelas, kalau kita percaya itu jangan 1 titik, 2 koma. Kamu cantik, siapa yang punya? 1 titik artinya amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Cinta itu jangan hanya kepada ayah bundanya, cintailah orang tuanya. Nah, keluarganya artinya kalau trust itu tidak sakit. Artinya apa? Tadi self trust. Bangun diri sendiri, pede. Tapi pede untuk diri juga ngaca itu loh. Pede diterima, ditolak terima. Pede dengan tetap mengupgrade diri, kemudian relationship trust. Bagaimana cara ini soalnya dulu nih, artinya kita upgrade, yuk kita tunjukkan kepada dunia, gitu loh. Kalau kita berhubung dengan sendirinya kok gelombang trust itu, quantity itu tergantung quality loh, ya kan? Si Surti itu quality akan menentukan quantity dengan sendirinya. Memang tahun-tahun ini memang gelombang trust sangat keseluruhan memang sedemikian trennya. Nah, kita lokal saja, sementara di Fajri kita bangun self trust dengan upgrade diri. Kita minta ke Allah dulu, ya Allah, Allahumma atina aslihna. Kita minta dulu. Dan sadar, minta hanya dengan undang-undang aturan kiai, tapi kita yang belum sadar udah cerit, nggak jebol, nggak jelas kok, nggak jelas. Karena memang nggak sadar ini, nggak sampai ke lubang hati. Hanya di sini kasino, hanya hujah-hujah saja. Sampai ke hati sadar semuanya, karena ini kita amanah Allah. Kita ini anak didik kita. Sadar, tapi internalnya. Itu jawaban pertama. Jadi semua stakeholder harus sadar. Supaya sadar kita istighosah.
Istighosah sama Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Istighosah lah kalau bahasa pendekatan begitu ya. Dengan training, coaching, mentoring begitu. Itu Pak. Kurang lebih seperti itu jawaban pertama. Yang kedua, bagaimana program ketika kita sudah jalan tapi memang deadlock atau stagnan di 1 bulan 2 bulan. Ya begini, memang ketika membuat program itu kan memang turunan dari misi, dari visi. Kalau bisa program itu jangan langsung, kalau program baru maksudnya gitu ya, program baru jangan langsung di-excuse, jangan langsung dieksekusi saat itu, tapi buat rekayasa uji eksperimentalis satu kelas, buat satu kelas tahfiz gitu, uji program ini atau bulan 2 bulan, sukses baru uji semuanya, gitu loh. Deep learning itu nggak langsung diuji semuanya, itu diuji dulu pakai uji rekayasa. Ya kan obat-obatan begitu Pak di kedokteran dulu Pak. Ke hewan dulu masa langsung ke kita. Mati gimana? Ke hewan dulu uji rekayasa eksperimental dulu. Ketika punya program yang baru maksudnya harus uji eksperimental. Karena belum tentu ini handal, belum tentu ini efektif gitu kan. Apakah di lembaga lain dipraktikkan? Enggak ada. Kita benchmarkingnya susah untuk mencari gitu ya, sandaran hati, mencari sandaran referensi susah. Baru nih, ini makhluk baru di sini ya sudah kita eksperimen, gitu. Siapa yang eksperimen? Ya tadi Dewan Masyayikh, orang yang memiliki fokus di mutu, kurang lebih begitu. Jangan langsung general, lokal dulu. Oke cukup. Kedua ya, saya langsung buat tadi. Udah dipanggil, kita break. Ya.